Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya, kawan dari Perak dan teman-teman wartawan yang berada di sini untuk menjelaskan apa yang sedang berkembang sekarang. Satu yang menyenangkan saya sebelum saya berdiri di sini untuk berucap ialah musik yang hebat di sana dah berhenti. Saya tak tahu mengapa dia berhenti. Itu Anda semua yang tahu. Tapi saya sempat lihat apa yang berlaku di sana melalui ada rakan yang datang menunjukkan. Rupanya ada wanita-wanita muda yang menari. Itulah tingkatan pikiran orang di sana. Tingkatan orang di sini mulai berlatih untuk duduk bantah. Dan saya amat berterima kasih dengan apa yang Anda lakukan. Saya pikir latihan duduk bantah sekarang ini boleh dilanjutkan ke Kuala Lumpur. Anda semua tahu bahwasanya kita sedang berada di satu peringkat yang sangat merungsingkan. Kita mau landas demokrasi kita itu dibetulkan, tapi orang-orang yang telah berkuasa selama 5 dekad tidak mau itu, sebab mereka merasakan bahwasanya kalau pilihan raya itu bersih, mereka akan dibersihkan. Sebab mereka tidak akan boleh duduk di atas tahta pemerintah kalau pilihan raya itu bersih. Dan itulah sebabnya kita dengan segala upaya harus bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dari sebuah kawasan ke sebuah kawasan, dari sebuah daerah ke sebuah daerah, dari sebuah negeri ke sebuah negeri. Sebab kita tidak ada media utama. Anda semua tahu, media utama semua berada di sebelah sana. Anda kalau dibaca utusan Malaysia, Anda baca Straits Times, Anda baca The Star, dan Anda baca juga Sinar Harian, Anda cuma nampak wajah Perdana Menteri. Anda tidak nampak wajah Murbawan. Murbawan maksud saya ialah rakyat biasa. Dan ini yang menyulitkan. Kita tidak diberi hak untuk bercakap dalam media-media utama, karena yang diberi hak hanya kelompok yang kecil. Dan kelompok ini adalah kelompok bangsawan. Saya ingin mengingatkan Anda semua, barangkali Anda tidak sadar bahwa selama 54 tahun ini kita diperintah oleh kelompok bangsawan yang rakus. Saya katakan, bukan saya bercakap buta begitu saja, ada buktinya. Anda tahukah bahwasannya sejak merdeka kita diperintah oleh siapa? Oleh Tengku Abdul Rahman, bangsawan. Oleh Tun Razak, bangsawan. Oleh Hussein On, bangsawan. Oleh Dr. Mahathir mungkin mulanya tidak bangsawan, kemudian bangsawan. Oleh Abdullah Badawi, agamawan dan bangsawan. Dan sekarang Najib Razak, bangsawan. 54 tahun kita dikuasai hanya oleh kelompok bangsawan.
dan Murbawan, rakyat biasa tidak berpeluang sama sekali. Inilah yang kita mau rombak. Apakah boleh? Betul kan ini? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Perbanyakkan, dipertinggikan suara. Ya, kita bercakap, biarlah dengan sedikit waras, biarlah mereka bercakap dengan sedikit tidak waras. Sebab hanya orang yang waras yang boleh memerintah sebenarnya. Orang tidak waras hanya boleh muntah. Jadi kita duduk bantah, bukan duduk muntah. Anda harus ingat. Yang terbaru yang ingin saya nyatakan di sini ialah saya sebenarnya letih, sebab selama hampir 2 bulan ini harus berada hampir di mana-mana hanya untuk menjelaskan bahwasannya kita perlu betulkan landas demokrasi. Sebab di Malaysia ini demokrasi hanya tempang. Jadi selagi landas demokrasi itu tidak dibetulkan, kita tidak akan dapat duduk untuk memerintah. Padahal PAS, DAP dan keadilan mempunyai watak-watak yang sangat istimewa untuk memerintah, dan kita harus bantu mereka. Saya sendiri hanya seorang sastrawan, saya bukan kuasawan, saya bukan siasawan, saya seorang sastrawan. Tak ada kena-mengena dengan kuasa secara langsung, tapi saya merasa sedih melihatkan kuasa terus-menerus berada di tangan yang salah. Karena itu saya dulunya hanya duduk menulis saja, duduk dalam bilik menulis, juga menaik dan seumpamanya. Tapi saya merasakan itu sudah tidak cukup. Penulis sudah tidak boleh duduk dalam rumah saja. Penulis harus keluar untuk bertemu rakyat dan memberitahu bahwasanya perjalanan demokrasi sekarang ini sedang rosak dan kita semua perlu membetulkannya. Saya lihat di hadapan saya di sini ada rakan-rakan tua saya, dan saya senang hati, sebab itu menunjukkan kesedaran orang tua akan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Dulu jarang-jarang orang tua hanya merasakan cukuplah duduk di masjid saja, tapi keadaan yang sekarang merungsingkan, menjadikan orang tua yang duduk di masjid juga merasakan mereka harus berada di tengah khalayak. Dan alhamdulillah saya amat berterima kasih oleh kelompok ini, karena mereka lah yang telah melalui kehidupan diperintah oleh satu golongan rakus dari kelompok bangsawan. Hari ini saya ingin menjelaskan bahwasanya sebagai pengurusi bersama bersih, saya melalui jalan yang sukar. Tidak mudah sebenarnya untuk membersihkan sesuatu yang cemar. Memang tidak mudah. Tapi saya merasa saya agak terpanggil untuk melakukan sesuatu, untuk membetulkan sesuatu. Maka itulah apabila saya dipinta untuk menjadi pengurusi bersama bersih,
walaupun saya mengambil masa sebenarnya untuk memikirkan usia saya yang 77 tahun, tapi akhirnya saya merasakan apa gunanya usia saya yang tua itu kalau tidak digunakan untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Dan karena itulah saya berada hampir di setiap negeri. Saya pergi di Johor, saya pergi di Negeri Sembilan, saya pergi di Melaka, saya pergi di seluruh Selangor, saya pergi di Pahang, saya pergi di Perak, saya pergi di Perlis, saya pergi di Kedah dan Pulau Pinang, semata-mata untuk memberikan sumbangan saya supaya kehidupan saya sebagai orang tua tidak sia-sia. Usia sebenarnya dianugerahkan oleh Tuhan, dan kalau kita boleh diberikan usia yang panjang, berarti Tuhan ada membisikkan sesuatu kepada kita. Ada orang yang lahir saja terus tidak bernyawa. Ada orang berumur 20 tahun saja sudah dipanggil semua. Ada orang sampai 55 tahun juga dipanggil. Dan saya sudah 77 tahun merasakan bahwasannya kehidupan saya sudah berada di ujung usia saya, dan saya tidak mau usia saya itu terbuang sia-sia. Karena itu saya berada di sini. Saya ingin memberitahu, kita harus pilih pemimpin yang betul. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang betul, itu adalah kita yang salah. Kalau kita hadirkan pemimpin yang dengan mudah membelanjakan dana negara, kita yang salah. Kalau kita biarkan anak-anak kita yang seharusnya mendapat pendidikan percuma, tapi mereka harus berhutang hampir sepanjang hidupnya, kita yang salah. Dan kalau kita biarkan orang-orang yang cemar itu untuk duduk atas berkuasa, kita yang salah. Maka itu kita harus sentiasa berpikir bahwasanya kita mempunyai hak sebenarnya untuk menukar itu. Dan inilah waktunya. Dalam pilihan raya di hari 13 ini kita harus menukarnya. Boleh? Betul kan ini? Oke, kalau betul bersedia untuk datang ke Kuala Lumpur, berada di Dataran Merdeka pada 28 hari bulan April, duduk bantah. Boleh? Saya akan ada di sini. Berita yang terbaru yang saya dengar hari ini, pihak polis memberitahu bahwasanya Dataran Merdeka itu tidak boleh digunakan. Itu berita yang terbaru yang saya dengar. Mulanya berita itu datang daripada DBKL sendiri. DBKL kata Dataran Merdeka itu sebenarnya untuk hal-hal yang lebih bermakna. Rupa-rupanya kita ingin membetulkan pencemaran yang berlaku itu bagi mereka itu tidak bermakna. Dan wartawan jumpa saya, wartawan tanya saya, Pak, kalau mereka tidak membenarkan Bapak dan teman-teman berada di Dataran Merdeka, apa yang akan Bapak lakukan?
Saya kata untuk permulaan saya akan tukar nama Dataran Merdeka itu. Saya tidak akan panggil dia Dataran Merdeka. Saya panggil dia Dataran Penjajah. Dan sebaik-baik dataran itu bernama Dataran Penjajah, kita berhak untuk berada di situ. Tidak jenaka. Memang ada rintangan-rintangan. Dan saya tidak tahu sebab hari ini dalam perjalanan saya sudah dihubungi oleh Bersih di pusat memberitahu, Bapak kalau boleh balik segera sebab besok ada sesuatu yang akan diumumkan. Dan saya tahu apa yang akan diumumkan. Cuma saya tidak nak bercakapnya sekarang, tapi saya tahu masalahnya ialah rintangan-rintangan telah dibuat. Seperti yang berlaku rintangan yang dibuat oleh muzik yang ganas diadakan. Kita tidak dibenarkan untuk bercakap rendah dengan suara rendah, tapi dengan isi yang segar. Mereka tidak akan benarkan itu. Alhamdulillah, oleh karena ada teman-teman yang munasabah pergi ke sana memberitahu, ini bukan pentas untuk menonton, ini pentas untuk mendengar. Jadi janganlah dibesarkan di sana karena orang sini ingin mendengar apa yang harus dilakukan. Saya ingin mengingatkan juga bahwasanya saya tidak tahu apa yang nantinya akan diberitahu besok. Sebab yang saya tahu hanya rintangan saja, halangan saja. Itu yang saya tahu. Tapi sejauh ini memang saya sendiri tidak bersedia untuk berlembut. Menteri Dalam Negeri berkeras, tapi saya tidak berlembut. Jadi keras lawan lembut. Menteri Dalam Negeri muda, saya tua, tapi tua usia saja. Dengan ada sokongan Anda semua, saya menjadi jauh lebih muda. Anda tidak percaya kalau saya katakan saya berjalan daripada Bangsa Utama rumah saya ke KLCC. Anda tidak percaya. Tapi itu saya lakukan untuk untuk berlatih. Oleh kerana dalam Bersih 2 saya sudah dihalangi, sini tak boleh masuk, sana tak boleh masuk, sini tak boleh lalu, sana tidak boleh lalu, sampai berhampiran dengan Istana Negara tidak boleh. Jadi saya sebagai orang tua harus berlatih. Dan Anda juga yang akan ke sana harus berlatih, karena tentu saja akan ada rintangan-rintangan. Tapi saya percaya, saya orang tua yang terpaksa berlatih, Anda semua orang muda tak terpaksa untuk berlatih karena memang Anda bertenaga. Alhamdulillah, saya akan coba melaporkan apa yang berada di sini seperti saya laporkan di mana-mana tentang khalayak yang hadir, dan dari sana nanti kita akan aturlah sebaik mungkin supaya apa yang kita ingin perjuangkan bagi mengadakan pilihan raya
yang bersih itu akan mencapai matlamatnya. Adakah sesiapa yang ingin bertanya? Kalau ada, boleh datang bertanya, barangkali saya akan menjelaskan. Ada yang tua baik, yang muda baik, adakah? Tidak ada, Alhamdulillah, sebab saya anggap Anda semua memang sudah paham. Alhamdulillah, memang sudah paham. Untuk malam ini saya tidak dapat membuka rahasia yang banyak, oleh karena saya diberitahu oleh pusat bahwasanya besok kami akan adakan press conference, sidang akbar. Dalam sidang akbar itulah nantinya kami akan coba memperjelas setelah mengukur, menguji, menilai semua situasi yang ada. Dan saya amat berterima kasih pada itu Anda semua yang hadir. Jadi untuk mengakhirinya, saya akan coba membacakan untuk Anda sebuah puisi Unggun Bersih. Unggun bersih, semakin lara kita didera bara, kita laungkan juga pesan merdeka. Demokrasi sebenderang mentari, sehasrat hajat, semurni harga diri. Lama resah kita, demokrasi luka. Lama duka kita, demokrasi lara. Demokrasi yang angkuh kita cemuki. Suara bebas yang utuh kita idam. 2 abad lalu Sam Adams berseru di Boston di jurus teh Laut Biru. Tak perlu gempita sorak yang gebu, diperlu hanya unggun api yang padu. Kini menyalalah unggun sakti itu. Kini merebaklah nyala unggun itu. Dengan pembacaan puisi itu, saya mengakhirinya, dan saya minta maaf karena saya harus bekerja pulang oleh hal-hal yang penting. Sekian. Takbir.